Kapan punya anak? Kapan nikah? Gendutan ya sekarang? Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini nggak kayak biasanya, karena aku bikin opening itu masih bare face dan belum make upan. Karena hari ini aku mau bikin video get ready with me gitu, sambil sedikit ngobrol-ngobrol sama kalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, @jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, kalau biasanya kadang aku suka miss pakai sunscreen karena aku make up malam-malam. Tapi karena hari ini aku make up itu siang-siang karena mau pergi, jadi aku pakai sunscreen dulu. Dan ini tuh aku pakai produk dari The Same yang ada SPF-nya 50. Enaknya ini tuh dia nggak ada white cast sama sekali ya. Nanti deh aku review di video yang berbeda. Ini sebenarnya aku rasain waktu kemarin aku bikin video jerawat. Itu tuh banyak banget yang kayak curhat sama aku di DM tentang betapa mereka sering banget dikomentarin dan komentarnya itu kayak bikin bete atau bikin sedih. Dan memang kadang itu kalau misalnya orang Indonesia basa-basi itu tuh nggak kenal tempat, nggak kenal keadaan, dan nggak kenal perasaan kita. Kalian suka ngerasa nggak sih kayak gitu? Kalau aku sih sering banget ngerasa kayak gitu. Terutama komen-komen kayak baru pertama ketemu jawabannya itu udah kayak gendutan ya sekarang, atau komen-komen kayak kok jerawatan sih sekarang, atau kadang-kadang komen kayak kapan punya anak, atau komen kapan nikah? Ya pokoknya komen-komen yang kayak gitu deh. Di antara komen-komen itu kalian sering gak sih dapat komen kayak gitu? Kalau kalian sering dapat komen kayak gitu, tulis di kolom komentar dan gimana cara menyelesaikannya. Kita saling sharing ya. Kalau aku sendiri itu paling sering dapat komentar kayak kapan punya anak? Aku ngerti sih itu tuh kayak lebih ke basa-basi orang Indonesia yang sebenarnya cuman basa-basi lewat aja. Cuman menurut pendapat pribadi aku, lebih baik saat ini kita jadi generasi yang lebih menyenangkan. Apa sih salahnya kalau misalnya kita baru ketemu temen, pertanyaannya itu kayak, apa kabar kamu? Ih gila ya, makin happy sekarang. Atau sekarang tuh kan zamannya sosial media nih, jadi kalian misalnya bisa tahu updatean terbaru dari teman-teman kita tuh apa aja, dan kita bisa bahas prestasi yang baru dia punya. Misal kita tahu di Instagramnya dia baru naik jabatan, ya kenapa sih nggak kita bahas aja misalnya kayak, aku lihat di Instagram kamu baru naik jabatan ya, congrats ya, keren banget. Kita bisa nanyain kira-kira dia di jabatannya gimana sih caranya bisa naik jabatan. Kita bisa basa-basi dengan cara, gimana sih caranya biar bisa naik jabatan, gue liat lu keren banget deh. Atau misalnya kalau misalnya nggak kayak gitu, kita bisa menanyakan minat dia. Makanya kalau punya sosial media itu menurut aku jangan cuman buat dikepoin doang, tapi dimanfaatin. Misalnya kalau kita ketemu temen yang udah lama nggak ketemu, tapi kita follow Instagramnya, kita tahu dong dia hobinya apa. Misalnya ternyata dia hobinya itu punya anjing yang banyak. Kita tanyain aja anjingnya, anjing-anjing kamu lucu banget, boleh dong kapan-kapan aku lihat. Atau misal teman kita itu kelihatannya seneng banget nyanyi, ya kita tanya aja tentang hobi dia nyanyi. Misal kita suka lihat dia nge-share di YouTube atau nge-share di Facebook, kita bilang aja, suara kamu makin keren deh, suka nge-share di mana aja. Orang pasti kan lebih seneng kok ditanya kayak gitu. Jangan kalau ketemu ditanyanya kapan kawin, kapan punya anak. Kalau misalnya udah punya anak, pertanyaannya tuh pasti kapan adanya nyusul. Kalau misalnya dibalas kayak gini gimana? Kenapa? Mau bayarin biaya persalinannya? Atau misalnya ditanya, kok belum punya anak? Terus kita jawab, kenapa? Mau biayain anak aku sampai kuliah. Nanti tuh akhirnya jadi kayak, kok sensi banget. No, itu bukan sensi. Itu tuh lebih kayak ke capek ditanya kayak gitu. Dan menurut aku itu tuh pertanyaan yang kayaknya sih memang nggak perlu ditanyain ya. Sama seperti komentar fisik. Menurut aku, fisik itu adalah hal yang nggak perlu dikomentarin. Kalau kita komentar fisik tentang seseorang, bisa aja kita nyinggung. Misal, kok gendutan sih? Kayak yang aku bilang tadi. Buat apa sih kita komentarin fisik orang lain? Atau bahkan kadang-kadang yang sering aku rasain itu adalah kita mengomentari diri sendiri dengan komentar jelek. Misalnya kayak gini, lagi ketemu dibanyakan, nggak ada yang bahas berat badan, nggak ada yang bahas diet, nggak ada yang bahas apa. Tiba-tiba kita langsung ngomong, iya nih gue gendut banget sekarang. Itu tuh kan jadi kayak sejujurnya sih aku jadi malah kayak nggak nyaman gitu loh kalau misalnya ada pembahasan kayak gitu. Jadi aku sambil ngobrol-ngobrol kayak gini, aku pengen ngajak kalian untuk menjadi generasi yang lebih menyenangkan. Kalau misalnya mentok-mentok
nih nggak punya bahasan sama sekali, apa sih salahnya kalau kita cuma obrolin gini misalnya, ih dingin-dingin gini enaknya makan bakso, di sini bakso yang enak di mana ya? Itu simple banget untuk membahas pembahasan kayak gitu. Kita tuh nggak perlu kayak ngebahas pribadi orang atau membahas kayak hal yang amat personal dari diri orang itu kalau misalnya kita nggak deket banget, karena mostly yang nanya-nanya kepo-kepo basa-basi itu tuh orang yang memang nggak dekat, karena itu terjadi sama aku. Kalau misalnya orang dekat itu udah tahu, nggak perlu ditanyain, karena kalau misalnya something happen to me, aku tuh akan cerita sama orang-orang terdekat aku. Dan aku jadi pengen nanya, kalau misalnya kalian suka dapat komentar-komentar apa nih? Dan dari siapa biasanya? Dan aku tuh kemarin kayak beneran terbuka banget pikiran aku waktu masalah jerawat kemarin, karena banyak banget yang nge-DM aku dan nanyain, Kak gimana sih cara ngadepin orang yang komen terus soal jerawat kita? Kak gimana sih kalau teman-teman ngejauhin kita gara-gara jerawat? Nah di situ aku kayak, oh ternyata memang masih banyak ya orang-orang yang kayak seperti ini gitu. Aku tergerak untuk bikin video ini dan mengajak kalian untuk menjadi generasi yang lebih menyenangkan, lebih fun, dan bikin suasana yang menyenangkan gitu. Jangan bikin suasana yang awkward dan aneh. Dan ini tuh sebenarnya udah jadi curhatan aku dan beberapa teman sekian lama sih. Aku suka nanya sama mereka yang belum punya anak. Mereka juga kayak suka, ya nih gue juga suka dikomentarin, bahkan dikomentarinnya tuh sama teman kerja yang gak terlalu dekat gitu. Dan sebenarnya tuh ya, mari kita pikirkan, apa sih esensi nanya gitu sama orang? Nggak ada esensi yang jelasnya gitu. Itu tuh lebih kayak kita ketemu orang, bingung mau basa-basi apa, akhirnya malah jadi nyakitin hati orang. Dan yang bikin sebelnya lagi tuh ya, kadang-kadang kalau misalnya yang nanyanya seumuran mamaku atau seumuran tante-tante aku sih nggak apa-apa, karena wajar aja sih menurut aku, mungkin budayanya masih kayak gitu dan mau nyuruh ngerubah juga susah kan, itu udah faktor umur juga. Tapi kadang suka sebel juga sih kalau misalnya yang nanyanya orang-orang yang seumuran kita gitu, masih nanya kapan nikah, kapan punya pacar, kapan, wah kapan segala deh, kayak lu ngabsen aja semua kegiatan hidup gue gitu. Dan biasanya nih pertanyaan kayak gitu tuh suka diakhiri dengan tips-tips yang membuat suasana malah makin gak enak. Kayak misalnya ditanyain kapan punya anak, terus jawabannya iya nih lagi belum punya pacar, terus pasti terusannya akan diomelin kayak misalnya makanya jangan terlalu milih, makanya harus lebih begini, makanya harus lebih begini. Bahkan ya aku pernah dengar orang yang dikomentarin kayak gini, makanya diet biar kurus jadi ada yang mau. Itu jahat banget sih menurut aku. Alisnya udah selesai karena aku selesaiin off the camera. Nah kalau misalnya kayak aku nih kasusnya belum punya anak, biasanya itu akan dilanjutkan misalnya pertanyaannya dengan kayak gini, kenapa belum punya anak? Terus aku jawab, iya belum dikasih, doain aja. Langsung udahnya tuh kayak tips-tips yang banyak banget antara yang masuk akal dan tidak masuk akal itu kayak diceritain panjang banget sama kita. Bahkan kadang-kadang aku juga nggak nanya gitu, nggak pengen tahu juga. Tapi kayak si yang curhatnya itu tetap aja nyeritain panjang banget. Harus makan inilah, harus makan itulah, makanya olahraga, makanya, wah itu tuh banyak banget yang kayak gitu. Dan aku tuh kayak dalam hati tuh seolah yang kalau misalnya aku butuh tips di Google juga udah banyak kok, nggak perlu kayak diceritain panjang lebar. Dan kayak yang aku bilang, kalau misalnya yang ngomongnya itu seumuran mamaku, seumuran tanteku, itu sih kayak ya udahlah, oke, itu memang generasinya seperti itu, memang seperti itu. Aku bisa maklum dan aku cuma bisa senyum-senyum aja. Tapi kadang yang kayak gitu itu orang-orang yang seumuran aku atau bahkan lebih muda gitu. Jadi aku tuh kayak pengen komentar, hey jangan kayak gitu dong gitu, udah cukup generasi-generasi yang udah lewat aja yang kayak gitu. Mari kita menjadi generasi yang lebih menyenangkan, karena banyak juga orang-orang yang seumuran aku atau bahkan lebih muda dari aku itu pembahasannya kayak gitu, dan itu tuh bikin suasana awkward dan membuat aku yang asalnya pengen happy di suatu tempat itu jadi kayak cuma nyengir-nyengir yang iya deh, udah hilang moodnya gitu. Sama juga dengan kasus yang jerawat. Kalau misalnya jerawat itu banyak banget yang komentar kenapa jerawatan, setelah kita ceritain pasti langsung mereka mendadak jadi dokter ahli kulit semua. Misalnya, makanya jangan terlalu banyak pakai skincare, atau misalnya pasti cuci mukanya nggak bersih deh. Coba deh pakai ini, coba deh pakai itu. Makanya tuh pakai bawang merah, atau misalnya pakai ini. Wah itu tuh banyak banget, dan menurut aku kalau misalnya ngasih taunya bukan sama teman dekat,
mending nggak usah deh, karena itu tuh bisa aja nyinggung orangnya. Padahal kalau misalnya sama orang deket sih ya memang bisa aja jadi tips, tapi kan kadang orang yang nggak deket ini tuh belum tentu mau kita kasih saran gitu. Makanya aku hampir nggak pernah ngasih saran, walaupun aku pernah struggle sama jerawat, tapi aku tuh nggak pernah kayak sok tahu ngasih tahu orang jerawat apapun, nggak pernah, kecuali memang orangnya nanya sama aku, dan itu pun kadang aku nggak mau jawab kalau itu di tempat umum, karena buat aku sendiri itu tuh nggak nyaman. So far kalau pertanyaannya kayak masih udah punya anak belum, aku pasti jawabnya belum. Kalau pertanyaannya mulai menjurus ke alasan kenapa, aku akan jawab didoain aja, karena itu tuh jawaban yang paling netral dan paling cepat menurut aku. Dan kalau tips-tips itu udah mulai berdatangan, aku akan mencari cara untuk pergi dari tempat itu secepat mungkin, karena itu nggak nyaman buat aku. Kita punya hak dong untuk merasa nyaman di suatu tempat. Dan itu juga sama dengan kasus yang jerawat, karena itu banyak banget yang komen sama aku juga kayak gitu. Dan saran aku, kalau misalnya umur kalian masih 35 ke bawah, itu tuh mending dihentikan saja, karena itu tuh beneran menyinggung orang dan bikin suasana nggak nyaman. Biarlah orang tua kita aja yang komentarnya kayak gitu. Lagian kan kalau misalnya ke orang tua tuh nggak bisa dilawan ya. Mereka komen apa ya kita senyumin aja gitu. Nggak sopan juga kalau misalnya kita mendebat. Mendingan bahas kira-kira cuaca hari ini tuh enak banget ya. Kemarin hujan ya. Aku pun kayak gitu. Dulu aku sering banget kebingungan nemu bahasan kalau misalnya ketemu temen yang udah lama nggak ketemu. Tapi lama-lama belajar aku juga akhirnya bisa menemukan, kayak misalnya aku cukup membahas cuaca hari itu seperti apa, atau aku membahas kayak film yang lagi rame apa, itu juga bisa jadi bahasan yang menarik loh. Banyak banget bahasan di dunia ini yang bisa kita bahas dan bisa kita gali dari seseorang. Dan beneran untuk semua yang kenal sama aku dan nonton video ini, mulai hari ini kita berikrar untuk tidak memberikan komentar-komentar pedas, untuk tidak memberikan komentar-komentar sok tahu yang mengganggu privasi orang. Karena aku yakin siapapun tuh pasti nggak suka kalau misalnya diomongin kayak gitu. Nah, kalau kalian kayak gimana? Sering juga nggak menerima komentar-komentar kayak gitu? Dan kalian apa sih yang kalian lakukan? Atau misalnya kalian pengen ngasih tahu, aku pernah tuh dapet komentar dari siapa gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau aku dapat komentar kayak gitu dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman itu biasanya dari orang yang justru nggak dekat dan justru nggak akrab gitu. Jadi memang itu tuh totally basa-basi yang akhirnya memperburuk keadaan. Aku akan beresin rambut aku sebentar dan aku akan balik lagi. Tunggu ya. So, ini hasil makeup aku udah jadi. Thank you banget kalian udah nemenin aku ngobrol panjang selama aku dandan. Kalian jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Kalian sering dapet komentar kayak gimana sih yang nggak ngenakin, atau basa-basi apa sih yang kalian kurang suka. Terus kalian tulis juga cara ngadepinnya, dan biasanya kalian dapet komentar atau basa-basi itu dari siapa. Karena sama kayak aku yakin setiap orang itu pasti punya basa-basi yang gak nyaman yang sering dilontarkan gitu ke kita. Nah, kalau kalian apa sih, biar kita saling sharing, dan siapa tahu kalian ngasih ke aku salah satu cara gimana ngadepin orang-orang kayak gitu. Nah, paling segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!